Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empo-empo, neng-neng, dan entong-entong. Gimana nih puasa untuk 8 hari ke depan ini? Masih semangat kan kira-kira? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema tausiah episode hari ini adalah keutamaan puasa yang sangat luar biasa. Salah satu ibadah khas di bulan Ramadan adalah puasa. Rukun Islam yang ketiga hanya ada di bulan Ramadan. Ini memiliki banyak keutamaannya. Dan di setiap ibadah pasti memiliki keutamaan masing-masing. Demikian pula dengan puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar menjadi orang yang bertakwa. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, untuk empo-empo, neng-neng, dan entong-entong yang budiman, saya akan mengutarakan ada 3 keutamaan puasa yang sangat luar biasa sekali, yang memang tidak bisa kita lewati di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah pahala tidak dibatasi. Yang kedua adalah bau mulut itu harum. Dan yang ketiga adalah masuk surga. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pahala tidak dibatasi. Apa sih yang dimaksud dengan pahala tidak dibatasi? Jika ibadah lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala puasa akan langsung diberikan Allah tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ini kita bisa diibaratkan dengan seseorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian, maka kita bisa memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Karena memang di saat kita bekerja, kita sudah menetapkan hasil yang akan kita dapatkan setiap bulannya. Namun, saat owner perusahaan atau pemilik perusahaannya tersebut, atau yang pada umumnya bisa dibilang bos, itu kita mengatakan, bekerjalah dan saya langsung yang akan memberikan gajimu. Bisa jadi hasil yang kita dapatkan di luar dugaan kita, tergantung bagaimana kualitas kerja kitanya seperti apa. Sodakoh misalnya sudah disebutkan Allah Azza wa Jalla tentang pahalanya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan untuk puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadis qudsi. Allah berfirman, setiap
amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidakkah kita termotivasi untuk berpuasa sebaik-baiknya, memelihara keikhlasan dalam menjalankan, dan karenanya kita akan mendapatkan perhitungan langsung dari Allah yang boleh jadi jauh lebih hebat daripada apa yang kita duga. Luar biasa sekali. Itu adalah pertama yang memang pahala tidak ada batasnya. Untuk keutamaan puasa yang tidak terduga ini. Yang kedua adalah bau mulut orang puasa akan harum. Yang dimaksud ini bau mulut orang puasa akan harum. Pada dasarnya yang namanya bau itu adalah wangi yang tidak sedap. Wangi yang memang tidak orang sukai karena memang bau kan. Tapi di bulan suci Ramadan ini dan di Islam ini, bau mulut orang puasa akan harum. Wah, ini sangat unik sekali ya pastinya. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Ini keutamaan puasa yang kedua, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali sebagai hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada hari kiamat dicekam dengan ketakutan dan kekhawatirannya. Nah, itu penjelasan yang kedua tentang bau mulut orang puasa sangat harum. Sekarang yang ketiga adalah masuk surga. Kenapa orang-orang yang berpuasa dijaminkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keutamaan puasa yang tak kalah hebat dari keutamaan lain adalah memasukkan pelakunya ke surga. Siapa yang tidak mau kalau dijanjikan masuk surga? Hampir semua umat muslim di dunia ini sangat ingin masuk surga. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Lalu Rasulullah menjawab, berpuasalah. Sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Dan Rasulullah menjawab dengan sangat tegas, berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Hakim, dan dia mensyahihkannya. Tidakkah kita ingin dimasukkan Allah ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, sehingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan menginginkannya? Karena empok-empok, neng-neng, dan tong-tong tahu sendiri gambaran surga seperti apa. Jadi bagi kalian yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, sangatlah rugi, sangat rugi sekali. Karena banyak sekali pahala yang dilipat gandakan di saat kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, dari tiga hal itu sudah kita jelaskan tentang keutamaan yang didapat pada saat puasa
yang memang ketiga keutamaan itu sangat luar biasa sekali. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, emak, kriwil, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Ustadz. Jangan kenceng-kenceng. Takut gak denger, Mas. Soalnya kan Pak Ustadz di situ. Ya, tinggal begini aja sama Pak Ustadz juga Pak dengar. Ustadz, tanya dong. Kenapa sih orang-orang pada nggak puasa? Padahal kan pahalanya besar ya. Apa mereka lagi datang bulan? Emang iya datang bulan, Neng. Bagi perempuan datang bulan, tapi kalau bagi laki-laki nggak tahu. Kenapa main jawab? Maaf ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kriwil pinter sekali ya, pertanyaannya keren. Ini pertanyaan-pertanyaan membangun. Tadi yang Kriwil tanyakan adalah kenapa sih orang-orang pada saat bulan suci Ramadan banyak yang nggak puasa. Nah, gini nih Kriwil. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak diwajibkan untuk di bulan suci Ramadan. Antara lain adalah wanita yang memang sudah kodratnya tiap bulan itu ada masa haid atau menstruasi. Biasanya sih bahasa umumnya itu datang bulan ya. Nah, kalau untuk pria kita harus berhusnuzon nih dahulu nih. Mungkin mereka itu sedang pemulihan masa sakit. Dan di saat mereka sedang pemulihan masa sakit, itu memang tidak diwajibkan di bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Tapi memang sangat disayangkan kalau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Sangat banget disayangkan. Karena amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah sehingga berlipat-lipat tanpa ada batasan. Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan karena orang yang menjalani puasa berarti menjalani kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Itu ada di surat Az-Zumar ayat 10. Amalan puasa khusus untuk Allah dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan amalan puasa Allah khususkan untuk dirinya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuk dirinya. Nah, Kriwil, gimana jawabannya? Sudah dipahami belum? Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Atau emak nih, mau tanya nih. Mau tanya apa nih, Mak? Pak Ustadz, saya nanya dong. Pak Ustadz, itu memang benar bau mulutnya orang yang berpuasa seperti penjelasan Pak Ustadz tadi tuh. Tapi masih suka ada yang bau juga ya? Apa mereka tidak puasa atau lupa gosok gigi, Pak Ustadz? Soalnya saya kalau berpuasa itu dengar-dengar tuh, hahaha, bau jigong, Pak Ustadz, apalagi makan jengkol. Bau banget. Iya, memang yang namanya di bulan puasa kan karena kita nggak makan, nggak minum, ya kan? Ya itu pasti mulut itu bau. Tapi kalau misalkan memang di saat nggak puasa masih bau juga sih, itu ya memang kembali lagi ke dirinya masing-masing, Mak. Kita nggak bisa untuk menghakimi orang tersebut juga, ya kan? Tapi pada intinya ini pertanyaan baik banget sih, Mak. Itu memang sangat betul sekali seperti yang telah saya sampaikan
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Yang tadi udah saya sampaikan nih, Mak. Jadi tuh harumnya mulut yang berpuasa itu lebih harum dari minyak misik. Minyak misik itu minyak yang memang sangat harum sekali, Mak. Kalau masih terkadang bau, mungkin mereka tidak bersih dalam menggosok gigi pastinya. Atau memang karang giginya yang sudah lama tidak dibersihkan. Jadi memang bisa mengeluarkan wangi yang tidak sedap gitu loh. Jadi untuk bau mulut itu bukan persoalan puasa atau tidak puasa. Yang namanya puasa karena kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, ya jadi mulutnya itu bau. Kalau misalkan memang bukan di bulan puasa, berarti kan mengkonsumsi makanan dan minuman. Kalau mau masih bau tidak sedap juga, berarti memang individunya sendiri yang kurang bersih. Itu biasanya seperti itu sih. Mungkin itu sih Mah jawaban yang Mak tanyakan tadi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah mungkin sudah cukup untuk tausiah pada hari ini. Semoga yang sudah saya jelaskan tadi soal 3 keutamaan dalam puasa itu adalah yang pertama, pahala tidak dibatasi. Yang kedua, bau mulut orang berpuasa itu harum di sisi Allah. Yang ketiga itu masuk surga. Semoga empok-empok, neng-neng, dan entong-entong bisa memahami apa yang saya sampaikan. Segala kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua di Ramadan kali ini jangan lengah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Karena memang pahala itu sangat luar biasa, dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Bismillah kita semua semakin baik dari Ramadan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.